semua, perkenalkan nama saya Maria Alfonsa Ringgisoka dari jurusan Pariwisata Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Teknik Operasional Perjalanan Wisata. Nah, untuk materi pertama yang dibahas yaitu tentang definisi pariwisata. Definisi pariwisata terbagi atas dua, yaitu yang pertama menurut United Nations World Tourism Organization tahun 1993 yang menyatakan bahwa pariwisata mencakup seseorang yang berpergian dan tinggal di luar lingkungan biasanya selama tidak lebih dari 1 tahun untuk tujuan bisnis, rekreasi, atau tujuan lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1990, pariwisata didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Yang kedua, yaitu tentang Biro Perjalanan Wisata yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, usaha jasa pariwisata yang meliputi jasa Biro Perjalanan Wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramu wisata, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata. Yang kedua, yaitu pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang meliputi pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Yang ketiga, usaha sarana pariwisata yang meliputi penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta, dan penyediaan kawasan pariwisata. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis perjalanan wisata. Jenis-jenis perjalanan wisata ini dibagi menjadi 3 bagian, yang terdiri dari yang pertama, business travel. Business travel yaitu perjalanan dengan tujuan bisnis. Yang kedua, leisure travel, perjalanan untuk rekreasi, eksplorasi budaya, sejarah, alam, dan lain-lain. Yang ketiga, individual travel, perjalanan untuk keperluan pribadi, seperti berobat atau mengunjungi teman. Nah, setelah tadi kita membahas tentang jenis-jenis perjalanan wisata, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Biro Perjalanan Wisata. Fungsi Biro Perjalanan Wisata terbagi atas 2, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Untuk fungsi umum Biro Perjalanan Wisata sendiri bertindak sebagai perencana dan pengelola perjalanan wisatawan dengan menyediakan informasi dan layanan terkait perjalanan. Sedangkan fungsi khusus dari Biro Perjalanan Wisata yaitu yang pertama, Travel Bureau sebagai intermediary atau perantara. Travel Bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata atau sebagai supplier. Yang kedua, Travel Bureau sebagai organisator. Travel Bureau harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan industri perusahaan pariwisata sebagai supplier, seperti perusahaan angkutan, perhotelan, transportasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Tidak hanya itu, Travel Bureau juga harus menyiapkan bermacam-macam paket wisata, baik berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan ke calon wisatawan. Selanjutnya yaitu tentang agen perjalanan wisata. Di sini agen perjalanan wisata didefinisikan sebagai perantara dalam menjual atau mengurus layanan perjalanan wisata. Selanjutnya, struktur organisasi Biro Perjalanan Wisata. Struktur organisasi Biro Perjalanan Wisata ini terdiri atas General Manager, Manager, Supervisor, dan karyawan. Yang terakhir yaitu tentang lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata. Lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama, fungsi pemasaran, yang meliputi making sales calls, advising clients, transmitting information, planning and carrying out promotional campaign, analyzing clients and maintaining passenger name records,
dan maintaining correspondent. Yang kedua, fungsi departemen operasional yang meliputi mengkoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lain dari pemasok dan menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Menerbitkan atau isu tiket. Mengupayakan peluang pemesanan tur maupun tiket. Menjaga dan mengontrol atau memantau stok tiket. Menjaga agar info tarif selalu up to date atau terbaru. Merancang paket wisata, baik untuk ready-made tours maupun tailor-made tours. Menyiapkan perhitungan harga untuk keperluan produk khusus, agen tarif, dan atas pesanan. Menerima pemesanan jasa dan melakukan proses penyiapan layanan ke supplier, seperti transport, hotel, restoran, dan lain-lain. Menyelesaikan proses akhir pemesanan jasa dan pelaksanaan layanan jasa. Dan yang terakhir, mengarsipkan dokumen perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi operasional departemen yang meliputi bookkeeping and accounting, yaitu melakukan pembukuan dan akuntansi, billing, melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Yang terakhir yaitu budgeting, merencanakan anggaran perusahaan. Nah, itu tadi review ulang materi mata kuliah Teknik Operasional Perjalanan Wisata. Thank you for watching.